Nah, materi ini gimana caranya ya dengan auto trade ini kita pengen membuat uangnya yang kerja. Jadi kitanya kerja itu bagus, tapi di saat kita nggak kerja, uangnya tetap kerja ya, teman-teman sekalian. Nah, ini yang biasanya orang lakukan, ya 90% orang lakukan, yaitu kerja, dapat income, terus ditabung, teman-teman. Nah, tabungnya biasanya di mana? Di bank ya, teman-teman sekalian ya. Nah, harapannya apa? Harapannya jadi kaya dan mewujudkan impian, beli mobil dan lain-lain. Tapi kenyataannya ternyata uang kita itu kena yang namanya inflasi, teman-teman. Jadinya kita pengen beli rumah, pengen beli apa namanya mobil, ternyata uangnya nggak cukup-cukup ya. Jadi kita gajinya naik terus, tapi rasanya kok gajinya pas-pasan terus ya, naik tapi pas-pasan. Kenapa? Ya karena nilainya berkurang terus ya, teman-teman sekalian. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya investasi, teman-teman, supaya uangnya tidak kalah dengan yang namanya inflasi. Pada umumnya, tujuan investasi adalah membeli rumah, ya, membahagiakan keluarga, persiapan pendidikan. Ya, teman-teman di sini yang hadir pasti punya eh, keinginan-keinginan seperti ini ya. Ini dalam kondisi damai ya, teman-teman. Ini dalam kondisi damai sekarang ini. Nah, kita juga ada untuk persiapan krisis, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman berpikir, masa sih kita sekarang krisis? Mungkin teman-teman yang belum merasakan krisis beneran atau enggak ya. Nah, kita lihat teman-teman. Ini ada berita dari detik.com ya. Teman-teman kita di Filipina itu sudah mulai jalan kaki massal ya. Karena terjadinya kelangkaan BBM. Ternyata di Indonesia juga gitu teman-teman ya. Ini eh, pengumuman dari Menaker ya. Mulai tanggal 1 April kemarin sudah diberlakukan WFH 1 kali seminggu. Ini bukan cuma berita, karena aku confirm ke temanku juga yang kerja di Pelindo ya, di Tanjung Priok. Aku tanya, bro, kamu sudah apa benar memang ada WFA? Iya, betul, betul ternyata ya, teman-teman sekalian. Jadi ini confirm. Jadi terjadi krisis global di luar sana yang menyebabkan kita terjadi kelangkaan BBM di Indonesia. Jadi yang saya tahu yang dari berita ya, kita itu persediaan BBM kita itu 28 hari doang, teman-teman. Ya, jadi cukupnya cuma untuk 28 hari saat ini. Makanya perlu dihemat. Makanya Menaker bilang, yuk kita WFH aja 1 kali dalam seminggu. Ini waktu aku bikin presentasi ini ya, teman-teman, itu harga dolar itu 17.100 ya, teman-teman sekalian. Kemudian beberapa hari kemudian jadi 17.300 dan hari ini teman-teman sudah tembus 17.400 ya. Hari ini. Jadi mungkin pertanyaan buat teman-teman cukup dijawab dulu dalam hati ya. Kira-kira lebih enak megang rupiah apa megang dolar ya? Kalau aku sih dengan adanya perkembangan seperti ini kok aku rasanya lebih seneng megang dolar ya teman-teman. Dulu waktu aku pertama kali masuk Moonbot ya, itu 3 tahun yang lalu, itu harga dolarnya 14.000 teman-teman. Ya, jadi dengan perjalanan waktu sudah untungnya sudah 3.000 dulu per dolarnya. Jadi cukup kerasa ya teman-teman sekalian. Ini kalau kita simpan rupiah tertekan terus nih sama dolar. Nah, malam ini kita akan eh, bedah ya teman-teman sistem yang namanya compounding ya, yang di apa namanya dipopulerkan oleh Mbah Warren Buffett, di mana hasil itu ditambahkan ke dalam modalnya, sehingga makin besar modalnya, makin besar pula hasilnya. Contohnya seperti ini teman-teman ya, supaya teman-teman ada gambaran. Jadi misalnya kita nabung 100 juta ya, maka di tahun ke-10 jadi 5,7 dengan pertumbuhan 50% per tahun. Ini permisalan aja ya, 50% per tahun. Nah, teman-teman di sini compounding itu salah satu faktor utamanya adalah waktu. Jadi kita di sini tidak bisa cepat ya. Compounding itu butuh waktu 10 tahun ini. Semakin besar ditunggu atau semakin besar disimpan, semakin besar juga hasilnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini asiknya uangnya tidak kemana-mana ya. Uangnya ada di rekening kita masing-masing. Kita mau belajar ini ya, malam ini teman-teman sekalian. Caranya gimana, teman-teman? Karena kalau kita cuman setahun atau sebulan kita dapat 50%,
itu bisa teman-teman. Tapi kalau butuh konsistensi selama 10 tahun atau 20 tahun, kita butuh tools ya. Nah, ini yang kita pakai teman-teman, namanya Moonbot ya. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat secara konsisten hasil yang kita harapkan tadi, sekitar plus minus 50%, antara 30, 40, sekitar 50%. Teman-teman sekalian, nah malam ini izinkan saya untuk memperkenalkan cara kerjanya Moonbot ya kepada teman-teman sekalian di sini. Sebelum aku masuk ke cara kerja, aku perkenalkan dulu ini, beliau ini CEO-nya Moonbot ya, Bapak Michael Tan, masih muda ini, teman-teman sekalian, umurnya masih ya sekitar 30-an 5 tahun. Beliau domisili di Jakarta ya, jadi walaupun wajah beliau ini seperti artis Korea, tapi beliau warga negara Indonesia. Nah, tahun 2022 Moonbot berdiri, 2023 kita jadi perusahaan trading pertama yang punya lisensi Bapepti. 2024 kita sudah masuk ke 20 negara dengan jumlah pengguna lebih dari 10.000. 2025 kita jadi lagi perusahaan pertama juga yang punya lisensi OJK. Teman-teman dengan pengguna lebih dari 20.000. Saat ini 2026 kita sudah sekitar penggunanya 30.000 ya teman-teman sekalian dari 24 negara. Jadi kita ini bukan jago kandang ya teman-teman, tapi kita juga diakui di luar negeri. Teman-teman sekalian, sebelum aku lanjut, aku ini mau cerita tentang satu acara yang namanya Moon Award yang akan kita adakan di 19 Desember. Aku mengundang teman-teman sekalian yang pengen tahu sebesar apa sih komunitasnya Moonbot ya. Saat ini kita komunitas kripto yang terbesar di Indonesia saat ini adalah Moonbot ya teman-teman. Nah, aku mengundang juga nanti teman-teman bisa menghubungi pengundangnya masing-masing untuk mendapatkan tiketnya ya. Harga tiketnya 500.000 ya di tanggal 19 Desember. Nanti ada bintang tamunya juga, Semi Simorangkir, teman-teman sekalian. Oke, aku mulai dulu ya, teman-teman. Nanti kita bagi jadi 3 sesi. Sesi pertama tentang introduction-nya, sesi kedua testimonial, dan sesi ketiga nanti kita masuk ke acara puncak atau acara utama kita, yaitu Pak Wilbert yang akan membawakan. Ya, kita mulai dulu dari sesi pertama, teman-teman. Nah, ini yang perlu aku ingatkan ya ke teman-teman sekalian. Aku ini bukan mau ngajarin teman-teman tentang kripto, tidak ya. Ini bukan tentang harus jago kripto, tidak. Tapi kita mau memanfaatkan teknologi, teman-teman sekalian. Ya, kita mau memanfaatkan teknologi yang otomatis, yang minim campur tangan manusia. Karena kita tidak manusia, makanya kita anti emosi ya, teman-teman sekalian, dan cocok untuk orang awam ya. Jadi mungkin teman-teman di sini aku nggak ngerti kripto atau aku baru tahu kripto atau aku sama sekali nggak ngerti, itu tidak jadi masalah teman-teman sekalian ya. Jadi tenang aja. Jadi walaupun ini kita ngomong kripto tapi bukan tentang jago kripto, tidak ya teman-teman, santai aja ya. Dan diarahkan untuk tujuan jangka panjang teman-teman sekalian, makanya cocok sekali untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan warisan atau persiapan pensiun ya. Nah, teman-teman ini banyak sekali yang tanya ya, kalau memang kripto bagus, kenapa sih kok banyak yang rugi? Mungkin teman-teman di sini sering lihat TikTok, lihat Instagram ya, banyak sekali mungkin tetangganya rugi dan lain-lain ya, teman-teman sekalian. Nah, kenapa? Katanya kok bagus ya, tapi kok banyak yang rugi, kenapa? Masalahnya di sini, teman-teman sekalian. Karena mereka pakai manusia ya. Nah, dasarnya manusia itu ya ini teman-teman, ikut-ikutan teman nge-gym, teman arisan, teman kantor, teman SD, teman main dan lain-lain ya. Influencer juga salah satunya. Kita ikut-ikutan influencer, FOMO ya. Kurang sabar, teman-teman, banyak sekali orang yang berpikiran bahwa kalau di kripto itu adalah jalan cepat kaya. Nah, nanti kita belajar ya, gimana caranya supaya kita tidak terjebak di jebakan Batman itu ya. Biasanya orang itu kasih iming-iming, ayo pengen cepat kaya masuk kripto. Enggak ya teman-teman. Nah ini yang ketiga juga tidak ada strategi asal-asalan ya. Karena mereka namanya ikut-ikutan ya asal-asalan kan. Karena mereka pakai manusia, akhirnya apa? Mereka mengandalkan emosi teman-teman. Mereka tahu ya kalau itu rugi, tapi mereka lakukan juga. Kenapa? Ya karena mereka logika itu selalu kalah sama emosi pada saat trading. Makanya kita nggak suka trading pakai manusia, teman-teman. Kita tradingnya pakai Moonbot aja, ya. Dan tidak konsisten atau tidak mau belajar. Ya namanya konsistensi itu adalah musuh utama manusia. Kenapa kok manusia nggak konsisten ya? Karena kita butuh makan, butuh dolan ya. Kita butuh tidur, istirahat, butuh liburan dan lain-lain ya.
Jadi kita pasti nggak mungkin konsisten ngamatin market 24 jam per 7, nggak mungkin teman-teman. Manusia nggak mungkin ya, makanya kita butuh mesin, teman-teman sekalian. Nah, ini aku mau jelasin sedikit ya tentang yang namanya halving. Inilah keunikan dari Bitcoin, teman-teman, atau keunikan dari kripto ya. Beda sama saham, ya, beda sama emas. Kalau di Bitcoin itu ada aturannya yang sudah diberlakukan ya, mulai dari Bitcoin itu ditemukan. Jadi setiap 4 tahun sekali, plus minus ya, 4 tahun sekali, itu jumlah supply-nya itu di-cut setengahnya, teman-teman. Jadi setiap 4 tahun sekali, jumlah supply-nya ke pasar itu di-cut setengahnya. Yang menyebabkan apa? Karena supply-nya berkurang, maka harganya naik. Biasanya sekitar 1 tahun setelah halving, ya, itu biasanya sampai ke harga puncaknya, teman-teman. Ini kita lihat ya. Halving pertama 2012, 1 tahun kemudian 2013 dia sampai puncaknya. Dia turun, tapi habis itu naik lagi setelah halving ke dua di 2016 ya, 4 tahun ya, sekitar 4 tahun teman-teman. 4 tahun ini setiap halvingnya. Jadi setelah halving 1 2012, 2016, ATH lagi, 2020 ATH lagi teman-teman, dan 2025 kemarin juga ATH lagi ya, 2004, 2024, 2025 lah sekitar itu. Kita sampai ada ATH sekitar di 126. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya, ATH-nya naik terus. Nah, ini all time low-nya juga naik terus, teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatikan, itulah uniknya Bitcoin ya, karena supply-nya tetap. Kita tuh di Bitcoin itu jumlahnya cuma 21 juta koin saja. Selama-lamanya, teman-teman. Jadi nggak mungkin bisa bertambah dan nggak bisa berkurang. Pokoknya 20 juta selesai ya. Beda sama saham, emas. Kalau saham itu bisa dicetak-cetak lagi uang fiat, bisa dicetak-cetak lagi, di-print-print lagi emas, digali-gali itu namanya Freeport itu teman-teman sejak zaman bahula sampai sekarang nggak habis-habis itu. Itu baru Freeport ya. Belum yang namanya di Afrika ditemukan lagi di Amerika. Jadi namanya gold itu ya, itu jumlahnya di perut bumi itu hampir kita nggak ada yang tahu, unlimited. Nah, tapi kalau Bitcoin itu limited ya, makanya kita suka ya, yang limited aja, teman-teman sekalian. Nah, sebelum aku lanjut, aku cuma mau mengingatkan bahwa goals kita adalah compounding ya, teman-teman sekalian. Jadi kita bukan cari keuntungan sesaat, enggak. Ya, kuncinya adalah sabar dan jangka panjang ya, teman-teman. Ini sekedar pengingat aja supaya untuk selanjutnya teman-teman bisa paham ya. Jangka panjang, teman-teman, harus sabar di sini. Nah, prinsip utama dalam investasi kalau di Moonbot itu nomor satu aman dulu, teman-teman. Ya, biasanya di luar sana, kalau bisnis-bisnis di luar sana, mesti yang ditawarkan apa? Profit dulu biasanya, yang nomor satu. Kalau di tempat Moonbot enggak. Yang penting dananya aman dulu. Profit tenang aja, ada kok, tenang aja, santai ya. Percuma kalau nggak ada profitnya, ngapain kita 129 orang kumpul malam ini ya. Kalau nggak ada profitnya, mending tidur aja ya teman-teman. Profit pasti ada, tenang aja. Tapi bukan nomor satu, teman-teman. Nah, yang penting uangnya nggak hilang, itu dulu. Nah, nomor dua, legalitas, teman-teman. Percuma kita punya profit gede-gede, tapi kita di angka di handphone ya, kita lagi tidur, besok bangun mau diambil, ternyata kantornya sudah ditutup sama pemerintah karena ilegal. Percuma juga teman-teman, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak ya, percuma teman-teman. Makanya urutan yang benar kalau menurut kami di Moonbot adalah nomor satu aman dulu, nomor dua legal dulu, nomor tiga baru profit ya teman-teman sekalian. Kita akan bahas satu-satu ya. Kenapa kok Moonbot aman? Karena Moonbot tidak memegang dana kita. Dana kita itu kita taruh sendiri di bank atas nama rekening kita, atas nama kita sendiri, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman nanti kalau mau masuk Moonbot, pertama itu buka rekening sendiri ya di Binance, OKX atau toko kripto. Kenapa kok Binance? Karena dia nomor satu di dunia, teman-teman. Ya, nomor satu di dunia dia yang paling gede ya. Kenapa kok OKX? Karena dia yang paling banyak legalitasnya di dunia. Ya, ada beberapa negara, teman-teman, yang Binance itu nggak bisa masuk. Maksudnya orang-orang warga negara di situ itu nggak bisa buka Binance. Contohnya apa? Yang paling dekat itu Singapura. Jadi teman-teman kita di Singapura nggak bisa buka Binance. Bisanya apa? OKX. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa kok toko kripto? Karena dia exchanger terbesar nomor satu di Indonesia.
Nah, buat teman-teman biar gampangannya ya exchanger itu apa? Anggap aja dia itu ya sama seperti bank ya, banknya kripto. Sama seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI sama teman-teman. Cuman barangnya tok yang beda. Kalau di bank biasa itu simpennya fiat, kalau di sini simpennya kripto. Udah itu aja. Tapi prinsipnya sama, cara daftarnya sama persis, pakai KTP, nanti ada verifikasi wajah, sidik jari, OTP dan lain-lain. Sama persis ya. Intinya uangnya dipegang masing-masing teman-teman sekalian. Nah, terus fungsinya si Moonbot ngapain? Ingat ya teman-teman, uangnya ada di mana? Uangnya di sini ya. Nah, si Moonbot fungsinya apa? Dia cuma membaca, membeli, dan menjual. Teman-teman sekalian, dia tidak bisa WD ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa apa namanya ngambil, nggak bisa. Nah, terus siapa yang bisa ngambil? Yang bisa ngambil ya yang daftar, eh, yang buka rekening dong. Yang buka rekening Binance, si A ya si A yang bisa ngambil, si B ya si B. Ya, jadi tidak ada pihak yang bisa ngambil. Si Moonbot tidak bisa ngambil ya, teman-teman sekalian. Aku mungkin apa namanya cerita sedikit ya tentang Binance ya, teman-teman. Kenapa kok kami suka di Binance dan kenapa Pak Michael CEO memilih Binance ya? Karena Binance itu sangat aman. Dia itu punya program yang namanya SAFU, teman-teman, SAFU. Nanti teman-teman bisa tanya di ChatGPT lah atau di Google ya, boleh ya. Jadi SAFU ini adalah perlindungan konsumen, teman-teman. Jadi kalau uang kita kenapa-kenapa kita simpen di ini ya. Jadi ini SAFU tuh kayak LPS lah, kayak lembaga penjamin simpanan kalau di Indonesia. Tapi kan kalau LPS kan digantinya cuma 2 miliar. Kalau di SAFU mau berapapun uangmu diganti, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita simpan uang di Binance dan kemudian uangnya itu kena hack ya, itu diganti. Tenang aja, ada namanya programnya SAFU. Nah, si Binance juga ini ya, apa namanya nyponsorin Ronaldo ya. Nah, ini tahu sendiri lah ya kalau Ronaldo apa namanya termahal ya. Beliau itu adalah orang yang sangat mahal kalau misalnya mau sponsorin dia. Nah, penggunanya Binance teman-teman itu ada sekitar 300 juta orang. Jadi teman-teman bisa bayangin seluruh transaksi kripto di dunia itu 60% lebih itu ada di Binance teman-teman. Ya, 60% lebih itu ada di Binance. Sisanya ya dibagi-bagi ya ada toko kripto, ya ada Coinbase, ya ada OKX. Itu 40% dibagi-bagi. Yang 60% lebih ada di Binance ya. Teman-teman bayangin ya 300 juta orang loh. Berarti anggap aja seluruh warga negara Indonesia, ya anggap aja lah seluruh orang Indonesia itu di Binance semua ya, banyak banget seluruh dunia teman-teman. Ini pusatnya di Dubai, teman-teman sekalian Binance ya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang legalitas. Yang nomor dua ya, tadi keamanan udah aku bahas. Kenapa kok aman? Karena uangnya dipegang sendiri ya. Sekarang legalitas teman-teman ini boleh screenshot ya, silahkan screenshot. Kita sudah dapat apa namanya legalitas dari Bapepti dan OJK teman-teman. Kalau Bapeptinya tahun 2023 ya, teman-teman sekalian. Dan ini nanti boleh di-scan teman-teman silahkan ya. Teman-teman nanti scan aja, di screenshot aja di scan pakai Google. Nanti keluar surat izinnya nanti teman-teman langsung masuk ke apa namanya website resminya OJK. Jadi buat teman-teman di sini yang berpikir wah jangan-jangan ini editan. Nah, silahkan ya di screenshot. Nanti setelah acara ini di scan ya teman-teman sekalian. Kita sekarang beranjak ke poin ketiga ya. Keamanan udah, legalitas udah, aman ya karena sudah apa namanya OJK juga. Yang ketiga kita ngobrolin tentang profitnya Moonbot itu caranya gimana sih? Nah, caranya itu si Moonbot itu teman-teman dia memilihkan 5 koin terbesar. Kita cuman main 5 aja. Ya, kita nggak main yang nomor 6, yang nomor 100, nomor 1000. Biar teman-teman ada gambaran ya, berapa sih jumlah kripto di seluruh dunia? Jumlah kripto seluruh dunia itu lebih dari 100.000, teman-teman. 100.000 jenis koin. Kita cuman main 5 tok. Ya, bayangin ya, 5 tok. Nah, makanya sangat aman. Nah, si Moonbot itu setelah memilihkan 5 ya, Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, dan Solana, dia itu akan otomatis beli saat harganya turun. Ya, belinya itu waktu turun doang. Dan hanya menjual saat naik. Jadi syaratnya itu kalau turun dia buy, kalau naik baru sell, teman-teman sekalian ya. Ini aku kasih contoh biar teman-teman ada gambaran. Ini kalau tanpa Moonbot ya, buat teman-teman yang belum pakai Moonbot dan kalau buka Binance dan lihat chart ya, lihat apa namanya grafik,
Maka yang muncul seperti ini, sepi teman-teman, nggak ada apa-apa. Misalnya orang-orang yang manual seperti apa? Ini tak ceritain sedikit ya. Misalnya ada orang manual. Misalnya dia kan kira-kira dia nggak ngerti nih. Misalnya dia bayi di sini. Misalnya ya. Habis itu turun. Ya, turun. Turun, 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 turun. Oke lah, dia bayi di sini. Habis itu naik. Apa yang terjadi teman-teman? Dia pikir akan naik gini. Dia pikir. Akhirnya dia beli di sini. Ternyata turun kan ini. Turun-turun. Apa yang terjadi? Dia sell di sini, teman-teman. Jadi buy di atas, sell di bawah. Jadi waktu lagi harga naik, karena serakah dia pikir akan naik, maka dia beli. Tapi kenyataannya kan grafiknya turun tuh. Akhirnya dia ketakutan jual. Yang terjadi apa ya? Loss lah. Pasti, teman-teman. Ya. Habis itu nanti dia buy lagi di sini. Oh, naik, naik, naik. Buy lagi. Habis itu dipikir apa, teman-teman? Dipikir akan ke sana tuh. Akan ke langit. Dia buy lagi di sini. Begitu turun apa yang terjadi? Ketakutan dia sell, loss lagi teman-teman. Ini yang terjadi kalau orang tidak pakai moonbot ya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada panduannya, gelap teman-teman. Seperti kita di tengah lautan, daratannya mana nggak tahu, kiri kanan sama semua. Ya, semua yang terjadi adalah tebak-tebakan. Kalau pakai moonbot teman-teman lihat ya. Ini kalau tanpa moonbot. Kalau dengan moonbot lihat teman-teman. Ya, ini Moonbot itu dia kerjanya 24 jam, 7 hari seminggu. Ya, tidak ada liburnya, Sabtu Minggu dia tetap buka. Teman-teman bisa lihat ya. Setiap dia turun, dia buy. Ini buy semua nih. Tuh, di bawah dia buy semua. Karena lagi turun. Begitu naik, dia sell, teman-teman. Jadi di atas sell, di bawah buy. Otomatis ya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu mantau sekali. Nggak perlu mantau sama sekali. Itulah enaknya Moonbot. Beda banget kan? Ini ya, yang tanpa guidance sama sekali, buta sama sekali. Di sini udah teman-teman, dia otomatis buy sell sendiri. Pokoknya kalau turun dia buy, kalau naik dia sell. Udah otomatis seperti itu ya. Ini biar teman-teman ada gambaran yang lebih jelas lagi, mungkin aku sedikit ceritain kira-kira nanti buat teman-teman ini yang belum bergabung ya, yang belum punya Moonbot itu nanti kira-kira dapatnya apa sih softwarenya. Nah, ini softwarenya teman-teman ya. Aku mau cerita sedikit, nggak terlalu banyak cerita. Kenapa? Karena lebih baik nanti teman-teman itu cobanya itu ya di softwarenya teman-teman sendiri, di handphonenya teman-teman sendiri. Kalau cuman lihat, nggak seru, teman-teman ya. Tapi aku cuman mau tunjukin seberapa sederhananya sih mengoperasikan Moonbot. Gampang, teman-teman. Tinggal ini aja, yang profitnya ini aja diklik, teman-teman. Udah, nggak usah lihat-lihat yang macam-macam. Nanti kalau profitnya diklik, dia akan keluar seperti ini, teman-teman ya. Ini aku mau cerita dulu nih. Jadi akun ini ya, akun ini lagi jalan teman-teman. Jadi ini real akun sedang berjalan. Live ya teman-teman. Jadi bukan akun demo, tidak teman-teman. Bukan dummy, bukan. Ini akun yang sedang berjalan. Ya, akun ini dulu umurnya ini sudah 4 tahun. Ya, umurnya 4 tahun. Dia pertama kali trading, pertama kali masukin uang, itu 10.000 ya teman-teman sekalian. 10.000 dolar pertama kali. Dan setelah 4 tahun, teman-teman bisa lihat di sini all time profitnya 36.000. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, selama 4 tahun, hampir 4 kali lipat, hampir ya. Hampir loh teman-teman. 336.000 loh, berarti sekitar 360% dalam tempo 4 tahun. Ya, tapi bukan berarti setahun harus 100%, harus 80%, harus 90%. Enggak seperti itu. Karena ingat, tadi kan di depan aku cerita tentang yang namanya compounding ya. Jadi yang 10.000 itu digulung, digulung, digulung terus, makin lama makin besar, makin lama makin besar, totalnya 36.000. Ya, dalam tempo 4 tahun. Ingat, apa namanya, waktu adalah komponen yang utama dari sebuah sistem compounding. Jadi kalau teman-teman mulainya sekarang, ya, semakin cepat mulai, semakin nanti bisa besar di beberapa tahun ke depan. Kalau teman-teman nunda-nunda, besok aja, besok aja, besok aja, ya nanti hasilnya juga ke belakang terus. Ya, makanya lebih cepat kita mulai, lebih baik, teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya, ya. Nah, terus kita lihat dulu sebentar. Eh Nih ya, nih, itu hasilnya totalnya. Nah, ini hasil hariannya, teman-teman. Ini ya tanggal 4 kemarin ya, 7 dolar. Tanggal 2 1 dolar. Ini adalah hasil hariannya, 27, 25, 23. Ini apanya? Tanggalnya ya. Sebelah kiri itu tanggal, sebelah kanan itu hasilnya. Teman-teman bisa lihat ya, ada 1 dolar, ada 0, ada 5, dan lain-lain. Kenapa kok besar kecil?
Karena tergantung dari market, teman-teman. Kalau marketnya lagi rame, ya gede. Kalau marketnya lagi sepi, ya kecil. Teman-teman mungkin mikir, loh, kok ini kok kecil sekali? Oh, jangan salah ya, teman-teman. Tak cariin yang besar nih di bawah ya. Di bawah ini kalau pas lagi marketnya ngamuk ya, kalau pas marketnya ngamuk ya, sehari bisa 10 juta, teman-teman. Ini kalau aku scroll terus, kita nggak selesai-selesai nanti ininya, apa namanya, presentasinya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti tak tunjukin aja yang gedenya nih. Aku masih ingat, teman-teman. Nih, ya, teman-teman bisa lihat nih. Nih teman-teman bisa lihat ya. Nih, 10 juta teman-teman. Ya, ini 10 juta nih. Satu hari teman-teman nih, tanggal 3 Maret ya. Habis itu nih, berapa nih? 2 jutaan ya. Habis itu 5 juta. Habis itu 2 juta terus teman-teman. Jadi per hari hasilnya seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah, nggak usah pusing-pusing, tinggal pakai aja udah. Nggak usah mikir apa-apa ya. Aku cuman mau cerita eh, se apa namanya pakai pakai Moonbot ya, teman-teman sekalian. Nanti teman-teman lebih baik pakai softwarenya sendiri yang ada di handphonenya. Silahkan nanti menghubungi pengundangnya masing-masing untuk lebih detailnya, untuk setting apa dan lain-lain. Aku nggak mau cerita malam ini ya. Terlalu rumit teman-teman. Nanti biarkan pengundangnya teman-teman aja nanti yang bantu ya. Oke teman-teman, biar apa namanya kita menghemat waktu ya teman-teman sekalian. Ini aku balikin lagi ke presentasi ya. Aku lanjut dulu ya teman-teman sekalian. Nah, kita ada beberapa fitur ya, beberapa fitur unggulan. Aku nggak mau cerita juga terlalu panjang ya, teman-teman. Nanti kepalanya pusing, teman-teman sekalian. Aku mau cerita aja dua ya, yaitu yang namanya trailing profit sama Moonlogic. Karena menurutku dua hal ini yang sangat sakti ya, teman-teman. Kenapa kok sakti? Nah, ini tak ceritain, teman-teman. Aku cerita dulu trailing profit. Kalau kita pakai normal profit ya, kalau kita pakai normal profit tanpa trailing ya, ini yang terjadi teman-teman bisa lihat ya. Kalau tanpa trailing, jadi waktu buy di sini dan harganya naik ke 1,5%, teman-teman, maka otomatis dijual ya, teman-teman. Langsung di sini langsung jual, ya, langsung TP ini di sini di 1,5%. Nah, kalau naik seperti ini, kita nggak dapat keuntungan, teman-teman. Jadi ini namanya opportunity loss. Bukan berarti rugi ya. Loss itu bukan berarti rugi. Opportunity loss itu artinya kehilangan kesempatan, kehilangan peluang, bukan kehilangan uang ya. Karena teman-teman sudah jual di sini, sudah jual di titik ini loh. Barangnya sudah dijual, sudah habis. Jadi waktu harganya naik, sudah tidak ada yang dijual. Makanya kehilangan kesempatan namanya opportunity loss. Itu kalau tanpa trailing ya. Sekarang kita lihat kalau pakai trailing. Sama-sama beli di sini, sampai 3% sudah menyentuh yang namanya target price-nya, ya, sudah kena triggernya, dia sudah kena trigger, maka akan muncul garis di bawahnya 1,5, teman-teman. Jadi muncul bantalan di bawahnya nih, bantalannya nih, 1,5%. Fungsinya untuk apa? Untuk jaga. Jadi kalau dia turun 1,5%, nyentuh ke sini 1,5%, baru dijual. Jadi saat 3% tidak dijual ya. Saat 3% belum dijual. Kalau dia turun ke 1,5% baru dia dijual. Nah, contohnya kayak gini nih, dia turun baru dijual. Nah, tapi kan contohnya yang sebelah kiri kan kalau naik 5%. Bener nggak? Nah, kita lihat ya, kalau naik 5% seperti apa kalau pakai trailing. Dia naik nih 5%. Bentar. Dia naik 5%, teman-teman. Maka bantalannya ikut naik, teman-teman sekalian. Jadi bantalan yang tadi di bawah sini, dia ikut naik ke atas. Ya, jadi bantalan yang tadi di sini nih, ikut naik sekarang ke atas. 1,5% dari apa? Dari puncaknya. Jadi ini kan 5% nih. 5%. Dia keluar bantalannya 1,5%. Maka kalau dia turun 1,5%, tuh kayak gitu, baru dijual. Ya, jadi kalau dari kondisi seperti ini, teman-teman bisa bandingin. Yang ini 1,5, yang ini berapa teman-teman? 3,5 ya. 5% dikurangi 1,5%. Dari sini saja sudah kelihatan apa namanya profitnya aja udah 2 kali lipat. Padahal yang namanya kripto sehari itu teman-teman itu bisa 6%, 7%, bahkan bisa 10%. Kalau dia naik sampai 10% contohnya, maka bantalannya juga naik ke atas.
ke 1,5% di sini teman-teman. Jadi ini 10% ya. Dia akan keluar batalannya 1,5% di sini. Maka kalau dari 10% nih, 10% dia turun 1,5% seperti ini, baru jual. Nah sekarang bayangin teman-teman di sini, kalau dia naik ke 10%, teman-teman dapat keuntungan nggak? Nggak dapat keuntungan karena kan sudah dijual di sini ya. Nah kalau yang pakai trailing profit, dapatnya berapa? 8,5% teman-teman. Bayangin ya, 1,5% dibanding 8,5%. Itulah kenapa kok kita suka pakai trailing profit ya, teman-teman. Karena profitnya eh, apa namanya berkali lipat, bisa sampai 2, 3, 4, bahkan 5, bahkan pernah sampai 10 kali lipat. Jadi orang yang pakai normal profit sama yang pakai trailing profit bisa terjadi sampai 10 kali lipat. Kadang 2, 3, 4 kali lipat ya. Itu dengan kondisi kalau grafiknya atau harganya lagi naik. Ya, itu batalan bisa dirubah nggak? Misal jadi 1%. Bisa, Pak. Ya, nanti silahkan hubungi pengundangnya ya. Jawabannya bisa, Pak Novianto. Ya. Nah, tadi itu kan pas kondisi lagi naik. Ya. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya turun, teman-teman? Kita punya remnya, Moon Logic. Jadi kalau untuk ngegas itu tadi namanya trailing profit. Kalau untuk ngerem, namanya Moon Logic. Kalau teman-teman naik ke puncak nih, nyupir ke puncak. Kalau pas lagi naik kan ngegas ya. Kalau lagi turun masa digas, masuk jurang dong. Makanya direm teman-teman. Remnya pakai ini. Ini aku kasih lihat ya, aku kasih contoh. Ini tanpa Moon Logic, tanpa ya. Yang terjadi apa? Waktu lagi turun dia akan otomatis buy terus. Ingat aturan pertama tadi. Kan setiap turun buy kan. Nah, apa yang terjadi dengan seperti ini? Dengan kondisi seperti ini, rugi apa enggak? Enggak, teman-teman. Bukan berarti rugi ya. Ruginya sih enggak. Cuman apa? Cuman modalnya cepat habis. Modal cepat habis di sini. Cepat habis ya. Sorry tulisanku kayak tulisan dokter ya. Nah, kalau di sini modalnya cepat habis, teman-teman. Karena apa? Karena setiap turun beli, setiap turun beli, setiap turun beli. Nah, kalau pakai Moon Logic, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi sama si Moonbot dibagi jadi beberapa blok. Ya, misalnya ini blok satu. Nah, saat dia mau perpindahan ke blok 2, teman-teman, dia tidak melakukan pembelian sama sekali. Dia tidak melakukan pembelian. Artinya apa? Artinya bisa menghemat modal. Modal yang harusnya untuk buy di sini, ini harusnya kan buy nih. Benar nggak? Aturannya kan kalau turun kan buy kan. Tapi karena ada Moon Logic, dia tahan. Tenang aja, nanti sampai bawah baru beli. Nah, tuh, sampai bawah baru dia beli. Ya, teman-teman sekalian. Makanya ini menghemat banget. Jadi dengan modal yang sama, dengan tabungan kita yang sama, tanpa Moon Logic dan dengan Moon Logic lebih awet pakai Moon Logic. Ya, kalau nanti yang si tanpa Moon Logic sudah apa namanya berhenti karena kehabisan, nah si yang dengan Moon Logic masih jalan terus tuh. Karena posisinya masih ada modal ya. Dengan modal yang sama nih, lebih awet pakai Moon Logic. Kita makanya suka. Ini fitur baru teman-teman baru keluar kemarin Desember ya. Baru keluar kemarin Desember 2025 kemarin. Ini fitur baru teman-teman sekalian ya. Nah, gimana caranya kita untuk bisa bergabung ke Moonbot? Ya, perusahaan membuat 3 paket teman-teman. Paket yang terbaik namanya Pro ya, teman-teman sekalian. Ini beli untuk seumur hidup. Sudah punya semua fitur yang aku ceritain tadi, termasuk trailing profit dan Moonlogic ya. Harganya berapa? 25 juta bayarnya 1 kali saja seumur hidup. Tidak ada bayar-bayar lagi. Ya, walaupun nanti harganya naik, ya, aku dengar-dengar sih isu-isunya sih mau naik ya, nggak ngerti ya. Naiknya kapan jadi berapa aku nggak ngerti, tapi ada dengar-dengar isu kayaknya mau naik sih. Walaupun nanti naik, kalau kita sudah di pro, ya kita nggak bayar lagi. Nanti 2, 3 tahun, 5 tahun mungkin harganya jadi 50 juta, mungkin 10 tahun lagi jadi 100 juta. Yang sudah di pro nggak bayar lagi ya, cukup 1 kali tok. Ya, itu paket terbaik. Bisa juga mulai dari advance, ya. Tapi ini mohon maaf nih sewa. Dan mohon maaf di sini tidak ada trailing profit. Ya, di sini tidak ada trailing profit, tidak ada trailing profit dan tidak ada Moon Logicnya di sini juga nggak ada. Ya, Moon Logicnya nggak ada di sini. Itu harganya 12,5 juta. Bisa juga mulai dari basic, ya. Harganya 2,5 juta, tapi sewanya 1 tahun, teman-teman. Tapi ini teman-teman perhatikan ya, standar mode itu dia cuman bisa 30 kali 5, 35 kali beli. Jadi kalau teman-teman punya duit misalnya 1 miliar,
35 kali, yang ke 36 tetap tidak mau beli, walaupun tabungannya di Binance 1 miliar, teman-teman. Tetap nggak mau beli. Karena basic itu fiturnya cuma 35 kali beli tok. Yang ke 36 nggak mau. Kalau aku ditanyain, Pak yang terbaik mana? Yang terbaik Pro ya, teman-teman. Karena apa? Teman-teman bisa lihat nih, estimasi per tahunnya 30-50%. Bahkan kita pernah 84% ya, teman-teman. Kita pernah 84%. Itu di tahun 2024 ya, 2024 kita 84%. Advance sekitar 20-25%, basic 12-20%. Kenapa kok seperti itu? Ya, seperti yang tadi aku ceritain tadi. Karena kalau basic dan advance tidak ada trailing profitnya dan tidak ada moon logicnya, ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ditanya yang terbaik mana, yang terbaik Pro. Pak Fikri nanti ditanyakan di BOR ya, ditanyakan nanti kita setelah acara ini kan kita bergabung ke breakout room namanya. Nah nanti Pak Fikri akan berkumpul sama pengundangnya masing-masing. Nanti silahkan ditanyakan di apa namanya breakout room ya, aman ya teman-teman. Oke, aku lanjut dulu teman-teman sekalian. Itu tadi adalah pendapatan pertama dari perusahaan. Ya, teman-teman sekalian. Pendapatan pertama dari perusahaan adalah menjual softwarenya. Ini adalah pendapatan kedua dari perusahaan. Kenapa kok perusahaan harus punya pendapatan kedua? Karena kalau kita beli Pro 1 kali doang, 25 juta 1 kali tok, teman-teman. Tapi kita pengen perusahaan itu ada 10, 20, 100 tahun kan seumur hidup tadi. Kan kita bayarnya kan untuk seumur hidup ya, teman-teman ingat ya. Nah, kalau kita namanya seumur hidup, kita pengen nggak Moonbot itu ada di 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Kita kan pengennya seperti itu ya. Tapi bayangin, kita bayarnya cuma 1 kali tok, teman-teman. 25 juta tok 1 kali. Perusahaan suruh ada 50 tahun, suruh ada 100 tahun, ya nggak mungkin ya. Dia kan bayar karyawan, bayar listrik, beli server, maintenance, dan lain nggak mungkin. Nah, makanya butuh pendapatan kedua dari perusahaan. Nah, pendapatan kedua itu dari apa? Dari profit sharing, teman-teman. Ya, jadi waktu kitanya profit akan terjadi pembagian keuntungan 80-20 teman-teman. Dari profit ya, bukan dari deposit teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya nabung 10.000, bukan berarti 10.000-nya langsung dibagi 80-20, tidak ya. Tapi kalau dari 10.000 itu misalnya teman-teman ternyata untung 1.000 misalnya. Nah, yang dibagi dari keuntungan. Ya, yang dibagi dari profit, bukan dari deposit, bukan ya, teman-teman sekalian. Ini yang membuat saya dan pengundangnya teman-teman sekalian itu senang di sini. Kenapa kok kami yang ada di Moonbot senang banget dengan program profit sharing ini? Karena dengan adanya program profit sharing 20% ini, maka perusahaan harus membuat semua membernya profit dulu, baru dapat 20%, teman-teman. Kalau kitanya nggak profit, perusahaan juga nggak dapat kan 20%-nya. Nah, itu yang asik ya, teman-teman sekalian. Jadi perusahaan harus membuat kita profit dulu supaya perusahaan profit. Nggak ada perusahaan yang nggak pengen profit kan. Jadi perusahaan hanya bisa profit kalau membernya profit dulu. Jadi perusahaan ini mikirin ini, gimana caranya semua member profit. Supaya apa? Supaya perusahaan dapat 20%-nya. Ya, teman-teman sekalian. Ini yang menarik ya dari sistem Moonbot ini, teman-teman sekalian. Oke? Nah, itu tadi dari eh, cara kerja Moonbot-nya. Nah, aku sekarang mau cerita teman-teman, buat teman-teman yang pengen jalanin bisnisnya, kalau mau. Jadi ini adalah opsional ya. Kalau mau saja, kalau nggak apa-apa. Tetap si Moonbot-nya tetap kerja 30-70% per tahun. Ya, jadi uangmu yang kerja dikelola sama Moonbot kan uangnya. Nah, ini buat teman-teman yang mau jalanin bisnisnya seperti kami-kami dan pengundang-pengundangnya teman-teman sekalian, kami jalanin ini, project ini kita jalanin ya. Kita seriusin teman-teman. Nah, si Moonbot itu bekerja sama dengan sistem sukses integritas perkasa ya, namanya SIP, teman-teman sekalian. Ya, official partner dari Moonbot, teman-teman sekalian. Jadi kalau mau beli harus lewat SIP ya, teman-teman sekalian. Nah, kita legalitasnya juga udah lengkap ya teman-teman, ada SIUP L, ada PSE, ada API dan lain-lain. Ini si eh, SIP ini umurnya udah 8 tahun ya teman-teman sekalian. Kalau si Moonbot-nya kan 4 tahun. Kalau si SIP-nya ini sudah 8 tahun malah. Sudah lengkap semua ya. Ada SIUP L, PSE dan API teman-teman sekalian.
Sekali lagi aku nggak terlalu mau apa namanya mau cerita total di sini detail enggak ya teman-teman karena ingat ini cuman pilihan karena ada beberapa orang yang Pak aku cuman mau nabung doang kok aku nggak mau jalanin apa namanya bisnisnya. It's okay nggak apa-apa fine teman-teman tenang aja. Makanya di sini aku mau cerita itu sekilas aja karena apa? Karena nanti teman-teman kalau sudah bergabung ada kelas khusus buat teman-teman yang pengen serius jalan bisnisnya. Jadi nanti kelasnya khusus ya teman-teman, setelah teman-teman bergabung ya. Aku cerita sedikit aja, sekilas aja tentang apa namanya keuntungan-keuntungan apa kalau teman-teman jalanin ya. Jadi waktu teman-teman bergabung, teman-teman dapat hak bisnisnya ya berupa referral bonus, development bonus, ranking reward dan lain-lain. Itu nanti aku ceritain atau nanti diceritain oleh pengundang-pengundang Anda sekalian kalau teman-teman sudah bergabung. Aku kasih beberapa contohnya aja ya. Kita ada referral bonus, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bergabung di Pro, kalau ngajak teman Pro dapat 3 juta. Udah gitu aja. Kalau teman-teman punya teman 10 ya tinggal dikali 10. Kalau teman-teman punya 100 ya tinggal dikali 100 sudah gampang aja teman-teman. Ya. Sederhana ini. Kita juga ada, kalau teman-teman mau ngembangin jaringannya kiri dan kanan, teman-teman dapat lagi tambahan 750.000. Ya, teman-teman sekalian. Masih ada lagi, teman-teman, banyak di sini, totalnya ada 9, teman-teman. Kalau aku ceritain, nanti kita selesainya jam 9 malam ya. Kasihan ya, teman-teman. Nah, aku di sini itu apa namanya ada free trip ya, 3 destinasi, ada ke Eropa, ada ke Asia, ada ke Dubai ya. Nanti kita eh, akhir tahun kita ada acara ke Jepang juga ya, masih ada cash rewardnya juga, ya masih ada rebate bonus, masih ada Whirlpool banyak sekali. Totalnya ada 9 bonus ya teman-teman. Nanti diceritain setelah teman-teman bergabung. Nah, ini yang aku mau cerita sedikit juga ya tentang yang namanya profit sharing moonbot, teman-teman. Ini menarik juga, teman-teman. Karena yang tadi itu yang affiliate programnya itu teman-teman dapatnya dalam bentuk rupiah ya. Kalau di sini teman-teman dalam bentuk dolar dapatnya, teman-teman. Ingat nggak, teman-teman kan tadi kan ada pembagian 80-20. Nah, dari 20% jatahnya company ini itu dibagi lagi ternyata yang diambil oleh perusahaan cuma 10%. Nah, yang 10% lagi itu dikembalikan lagi ke membernya, teman-teman sekalian ya. Jadi sudah dikembalikan lagi ke eh, dalam bentuk apa? Dalam bentuk bonus-bonus, teman-teman sekalian. Ini yang menarik ya, teman-teman. Jadi ada 1%, ada 5% dan lain-lain. Aku nggak cerita terlalu banyak juga di sini, teman-teman. Nanti ada kelasnya sendiri ya, teman-teman sekalian. Di sini juga kita ada sekolah bisnisnya, ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ada sekolah bisnisnya supaya kita bisa makin lama makin improve, makin belajar terus makin improve, makin lebih baik, makin hari makin lebih baik. Ya teman-teman sekalian. Nah ini kita sampai pada kesimpulan ya teman-teman. Di sini kita ada 3 penghasilan, teman-teman sekalian ya. Satu kali kegiatan ada 3 penghasilan. Penghasilan pertama software money management yang kerja sekitar 20-50% bahkan bisa lebih ya. Ini moonbotnya yang kerja. Tapi buat teman-teman yang pengen ngerjain ada affiliate programnya, dapat tuh yang tadi yang 3 juta, dapat yang 750 dan lain-lain. Income ketiga, profit sharing, yang tadi yang dolarnya, yang 1%, 5% dan lain-lain. Teman-teman sekalian, kita ada passive income-nya. Asik ya. Teman-teman mau milih, Pak, aku cuman mau income pertama tok, boleh nggak? Boleh. Pak, aku mau 1, 2, 3 semua boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, ini pilihan teman-teman sekalian. Nah, ini kenapa sih kok banyak orang senang menggunakan Moonbot ya? Karena ini untuk persiapan warisan dan pensiun dan pendidikan anak. Ingat ya teman-teman, tujuan kita jangka panjang ya, bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi apa namanya apa namanya mindsetnya adalah jangka panjang teman-teman. Dan ini sekedar contoh ya, sebagai contoh aja biar teman-teman nggak susah bayanginnya. Kalau misalnya kita nabung di Binance atau OKX atau toko kripto, misalnya 63 juta ya, ini asumsinya aku turunin ya teman-teman. Tadi kan 50%, udahlah kita nggak usah ngomong gede-gede lah, 30% aja lah ya. Padahal kita belum pernah tuh tercapai 30% tuh. Kita kemarin 2025 yang paling parah aja 50% teman-teman ya. Tapi kita anggap aja 30%. Maka di tahun ke-10 teman-teman punya uang 800 jutaan. Pak, aku kalau 10 tahun lagi cuma 800 juta kurang, Pak.
aku pengennya 2M. Oke nih, kalau 2M ya berarti jangan 63 juta. 10.000 dolar atau sekitar 170. Jadi yang ditambah tabungannya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau makin besar lagi, pengen 4M, ya tabungannya ditambahin. Udah semudah itu aja. Jadi semakin banyak yang kita tabung, ya hasilnya semakin besar. Ya teman-teman sekalian. Sekali lagi aku mau eh, ceritain tentang acara besar kita ya. Ini acara ini bukan setahun sekali teman-teman, tapi 2 tahun sekali. Ya, aku pernah hadir juga di 2 tahun yang lalu ya, tahun 2024. Wih, keren banget waktu itu bintang tamunya Leodra ya. Wah, dahsyat banget teman-teman. Nanti teman-teman bisa menghubungi pengundangnya masing-masing ya. Harga 500.000 per tiket teman-teman sekalian. Oke, ini kita sampai ke slide terakhirku, teman-teman. Peluang tidak datang sering, saat hujan emas siapkan ember, bukan sendok, teman-teman. Jadi kita siapkan diri kita, siapkan mindset kita, pikiran kita, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan berkat yang besar, ya, teman-teman sekalian. Aku juga mau cerita untuk minggu depan, teman-teman. Ini yang presenter, ya, namanya Pak Andre Hansen, ya, beliau akan membawakan satu topik yang dahsyat luar biasa yang namanya cheat code. Ya, teman-teman, mulai minggu ini dan seterusnya, minggu depan, minggu depannya seterusnya, kita pembicaranya ganti-ganti terus. Jadi minggu depan ini beliau yang akan membawakan ya, jangan sampai nggak datang teman-teman, rugi banget ya. Ini ilmunya dahsyat ini, cheat code gimana caranya kita bisa mencurangin ya, gimana caranya kita bisa curang tapi halal ya, curangnya halal ya, supaya kita bisa dapat profit yang konsisten. Nah, setelah itu teman-teman, minggu depannya lagi. Nah, ini yang dahsyat ya. Pak Michael ya, CEO akan hadir di eh, Zoom kita ya, teman-teman di Selasa tanggal 19 Mei. Ayo teman-teman ya, ajak teman-teman sekalian, teman-teman yang lain, kerabat-kerabat lain, kita dengar langsung dari beliau, dari CEO dan founder Moonbot ya. Gimana tentang update terkini, gimana kenapa kok beliau membuat Moonbot, latar belakangnya Moonbot terjadinya seperti apa, ya, dan kapan waktu terbaik menggunakan Moonbot, ya. Nanti kita tunggu acara berikutnya. Kita apa namanya minggu depan Pak Andre dulu, setelah Pak Andre baru Pak Mike ya. Demikian teman-teman, ini sudah sampai akhir dari sesi satu ya teman-teman. Sesi satu tuh penjelasannya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke sesi utamanya, ke makanan utamanya ya teman-teman, yaitu eh, Pak Wilbert yang akan membawakan materinya. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam.